Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada tulisan yang menarik ini yang ditulis oleh Ed Online. Diberi tema menyelesaikan polemik nasabah Alawi di Indonesia, ditulis pada Rabu 30 Juli 2025. Oke, kita baca, saudara. Hampir 3 tahun kita disuguhi polemik antara Ba'alawi Rabithah Alawiyah yang diyakini mayoritas masyarakat Indonesia sebagai keturunan Nabi dengan kelompoknya orang-orang yang menolaknya. Ini tulisan di online ya. Kita cermati, nanti kita tunggu respon kalian semua di kolom komentar. Karena penting bagi kita untuk menyalurkan ide-idenya ya. Menurut pengakuan yang kontra, maksudnya yang menolak Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, penolakan ini bermula dari banyaknya oknum Ba'alawi yang dianggap keterlaluan dalam memposisikan dia sebagai orang yang harus paling dihormati, melebihi siapapun warga pribumi. Hal ini diperparah dengan kelakuan beberapa oknum yang bertindak semau gue karena mengandalkan dan membanggakan nasabnya yang ternyata belakangan banyak yang meragukannya setelah ada beberapa orang yang meneliti keabsahan nasabnya. Jadi sahabatku, jangan ditukar-tukar ya. Jadi polemik ini terjadi bukan tiba-tiba. Ada asal-usulnya. Para kiai yang sedang berdiskusi nasab bukan bukan berburuk sangka, bukan, apalagi mengadu domba ya. Jadi kita nggak perlu nuduh macam-macam. Mereka itu sedang melakukan penelitian berdasarkan adanya ya, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh oknum mereka. Akhirnya merasa tidak terima, terjadilah saling hina, caci maki, pelecehan, dan tindakan tidak patut lainnya selalu terjadi setiap hari, baik langsung maupun lewat media sosial. Gebyah uyah ora karu-karuan. Kelompok Ba'alawi kelompok kontra Ba'alawi ini akhirnya membuat wadah organisasi yang bernama PWLS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Polemik ini sampai sekarang tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi sering terjadi gesekan fisik berakibat banyaknya jatuh korban. Peristiwa terakhir terjadi pada Ormas Perwakilan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWLS dan Front Persaudaraan Islam FPI terlibat bentrok dalam pengajian Habib Rizik Syihab HRS di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu 23 Juli malam. Akibatnya 15 orang mengalami luka, 4 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Sesungguhnya dalam syariat Islam, menyelesaikan polemik, saling tuduh, dan konflik itu sangat jelas dan terukur, yakni pertama bisa lewat akad suluh atau perjanjian damai ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Semua santri pasti paham ini. Non pengadilan, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau islah fa aslihu bainakhwaikum, gak perlu sampai ke pengadilan, lagi sampai saling lapor. Yang kedua, diputuskan lewat pengadilan, tidak ada cara lain. Jika proses islah gak kunjung bisa, maka satu-satunya cara harus melakukan pengajuan pelaporan terhadap pengadilan yang resmi, bukan pengadilan di jalanan ya, apalagi saling bentrok di lapangan, jangan sampai ya. Oleh karenanya polemik nasabah Alawi dan efek negatifnya sampai hari kiamat pun tidak akan selesai bila tidak ada kehadiran pemerintah dalam memutuskannya. Jadi tulisan ini merekomendasikan bahwa negara turun tangan menyelesaikan konflik ini. Jangan sampai konflik ini yang awalnya hanya konflik ide menjadi konflik akar rumput, dan itu sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa kita ya. Apalagi sesama pribumi diadu domba. Pertanyaannya, instrumen apa yang harus digunakan? Kalau lewat pengadilan, pengadilan apa yang berhak mengadili?
Nah, ini persoalannya ya, sahabatku. Sesungguhnya ada beberapa kasus yang mirip sekalipun tidak identik yang pernah ditangani pemerintah. Contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 13 Desember 2016 dalam kasus dugaan penistaan agama saat menyitir Surah Al-Maidah ayat 51. Dulu kita lihat ya menjelang Pilkada DKI. Kemudian contoh lain, Suginur atau Gus Nur Suginur ya, pernah diproses hukum dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama pada Oktober 2020. Jadi sudah banyak kasus yang mungkin bisa jadi alternatif contoh penyelesaian kasus ini. Contoh lain, pembubaran FPI, Forum Pembela Islam, lewat keputusan nomor 220/4780 tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Begitu pula kasus Ahmadiyah pada Juni 2008. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama SKB nomor 3/2008 nomor keputusan 03-A-JA-6/2008 dan nomor 199 tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 oleh Menteri Agama. Oke, banyak contohnya ya. Contoh terkini yang lagi viral dan masih berjalan adalah polemik tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Kasus hukum ini sudah terjadi berkali-kali dengan varian kasus yang mengiringinya. Misalnya pencemaran nama baik, penghasutan, berita bohong, dan lain-lain. Banyak yang bertanya, kenapa MUI yang selama ini selalu aktif dengan masalah-masalah sosial keagamaan tidak mengeluarkan fatwa? Nah, ini pertanyaan semua orang ya, termasuk netizen santri kota ya. Mengapa MUI biasanya kalau ada persoalan di masyarakat langsung gercep? Ya, bikin pembahasan. Contoh terakhir yang booming, Son Horek, MUI langsung turun tangan. Kenapa pula pondok pesantren dan atau forum Bahsul Masail tidak berani membahas tentang itu? Biasanya Bahsul Masail ya kreatif ya, tapi urusan nasab kok tidak ada. Ini pertanyaan semua orang. Semua orang bertanya. Oke, jawabannya adalah, ini jawabannya, kata tulisan ini bukan kata saya. Apapun fatwa yang dikeluarkan atau hasil Bahsul Masail yang dirumuskan tidak akan membawa dampak yang lebih baik dibanding dampak negatif di tengah masyarakat, alias tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperkeruh masalah. Fatwa maupun hasil Bahsul Masail di Indonesia secara yuridis tidak mengikat. Jadi kita sebagai warga negara tidak punya kewajiban untuk mengikuti hasil Bahsul Masail atau fatwa Majelis Ulama Indonesia, kecuali bagi anggotanya ya, orang NU, oke. Nah, kemudian anggota MUI oke. Tetapi fatwa MUI itu tidak mengikat. Artinya apa? Kalau ada orang tidak mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, nggak lantas dipidana, sahabat ya. Begitu ya. Oke. Jadi fatwa MUI dan Bahsul Masail itu sifatnya hanya bernilai saran, mau'idhah dan tuntunan, tidak lebih dari itu. Jadi fatwa MUI tentang ini, itu, Son Horek, dan itu sifatnya fatwa, tidak mengikat. Contoh misalnya, MUI mengharamkan Son Horek. Nah, ketika orang tetap melakukan Son Horek, ya tidak ada konsekuensi hukum di negeri ini. Begitu sahabat gambarannya ya. Oke. Tetapi fatwa MUI itu hanya sifatnya mau'idhah, pencerahan, atau saran-saran baik bagi masyarakat, kira-kira begitu. Di samping itu, masalah nasab Ba'alawi tidak sesederhana masalah polemik nasab anak Mucica Mukhtar misalnya ya. Juga tidak sekecil masalah Son Horek. Ini masalah besar dan berdampak besar yang berhubungan dengan hal-hal dunia akhirat yang besar juga. Efek terhadap potensi gangguan Kamtibmas sangat besar apapun hasilnya. Jadi mau dihasilkan A, hasilkan B,
efek negatifnya juga banyak ya. Akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat tentunya ya, yang ini tidak kita inginkan bersama ya. Oleh karenanya, kedua belah pihak harus ada upaya mengakhiri polemik ini lewat pihak ketiga sebagai wasit yang legitimit secara undang-undang maupun syar'i, dan itu adalah ulil amri, pemerintah. Tidak ada ikhtiar yang lebih baik dan konstitusional dibanding negara harus segera hadir untuk memutus sumber konflik ini. Tidak hanya kehilangan asapnya, tetapi memadamkan apinya. Jadi kata tulisan ini ya, satu-satunya cara ya pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk ngurusin ekonomi dan lain-lain, sementara sosialnya terganggu, nanti otomatis ekonominya pun terganggu. Tinggal masing-masing yang pro maupun yang kontra mentasawurkan, menelaah dan menganalisis kasusnya. Jadi ya memang harus pemerintah ya untuk menginisiasi bagaimana menyelesaikan polemik ini. Misalnya pemerintah tegas, udahlah, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, siapapun dia, nggak usah. Apalagi jualan di media sosial, Ani cucu Nabi, di dalam darah Ani mengalir darah Rasulullah, nggak usah begitu. Bagi yang mau ngaku cucu Nabi, ya harus membuktikan tes DNA, harus dibuktikan dengan catatan manuskrip, catatan sejarah yang lain-lain. Jadi bagi yang mengaku, boleh dong publik menuntut mana buktinya. Ini kan ceritanya ketika ada orang nanya mana buktinya, marah-marah. Katanya langsung suladab kepada Rasulullah, bukan begitu. Jadi menurut saya pribadi, pemerintah memang harus turun tangan ya, menyelesaikan polemik ini, dan sudah sampai detik ini tidak boleh ada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau ngaku di internal keluarganya nggak apa-apa, buat anak saya, buat keluarganya nggak apa-apa. Tapi kalau pengakuan itu dilempar ke publik, itu kita larang. Ya. Kalau misalnya dia ngaku di depan publik, dia harus menunjukkan bukti. Mana buktinya? Tes DNA nyambung nggak? Begitu ya sahabatku ya. Tinggal masing-masing yang pro maupun yang kontra mentasawurkan, menelaah dan menganalisis kasusnya. Oke. Sebagai contoh, pihak yang kontra Bang Alwi menuduh nasab Bang Alwi tidak tersambung kepada Nabi, mendakwah Sukadawir, mendakwa banyak pemalsuan makam, membelokkan sejarah dan lain-lain. Jadi narasinya disiapkan kira-kira ya. Ketika nanti negara turun tangan, ya narasi yang pro maupun yang kontra ya harus sama-sama kuat. Ya, walaupun saya yakin sulit ya, sulit. Perkara ini termasuk kategori apa? Pidana atau perdata? Delik aduan atau delik umum? Kerugiannya apa? Ya. Oh, ceramah saya sudah tidak laris lagi. Terus pelakunya siapa? Masa mau menghukum netizen di Indonesia? Ini tentu pakar hukum yang bisa menjelaskan begini ya. Oke. Yang diadukan organisasi atau perorangan? Tuntutannya apa dan seterusnya. Ini penting dikaji ya sahabat-sahabatku yang pakar hukum ya. Kalau saya bukan pakar hukum, saya hanya membaca tulisan aja ya. Saya tidak memahami konteks dari sisi hukumnya, tapi masuk akal tulisan ini menurut saya ya. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini, kepolisian atau pengadilan wajib menangani dan menyelesaikan kasus ini bila termasuk perkara delik aduan, dan tentu ada yang melapor. Dan jika polemik ini delik umum, pemerintah wajib menyelesaikan tanpa ada pengaduan demi terjaganya Kamtibmas. Ya. Pemerintah bisa mengajak duduk bersama para pakar dan para ahli yang kompeten di bidangnya, yang netral. Pertanyaannya, siapa yang netral sekarang? Wong semuanya sudah berada di kotak masing-masing ya. Kalau menurut saya yang netral ya debat di kampus aja, nanti biar mahasiswa yang menghakimi gitu loh. Debat di kampus, dan beberapa kali dicoba di Ciputat, di Semarang, gagal terus ya, gagal terus. Menurut saya ya tempat yang netral ya di kampus begitu. Jadi kami dan teman-teman di kampus tentunya ya mencoba skeptis, keberpihakan bolehlah, mungkin cenderung ke sebelah ya, tetapi kita harus betul-betul meneliti secara ilmiah, secara keilmuan
gitu ya. Namanya ingin menguji, kan begitu. Bukan main perasaan lagi ya. Serta melibatkan institusi yang lain sehingga keputusan yang diambil betul-betul adil berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif, cepat dan maslahah. Nah, jadi tulisan ini juga mendorong bahwa ya memang pendekatannya harus ilmiah, ya. Nggak bisa pakai perasaan. Saya sudah percaya, 100% percaya apapun tesisnya, berapapun jumlah tesisnya saya nggak percaya misalnya, ya, itu kan main perasaan. Nggak bisa begitu sahabatku ya. Inilah salah satu kewajiban pemerintah dalam bidang keagamaan, politik, dan hukum. Penulis berharap dan percaya, bila pemerintah sudah mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ini, pro kontra ini akan berakhir, atau paling tidak sangat mengurangi konflik dan gejolak di tengah masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Oke. Ini ada referensinya ya. Qala Abul Wafa Ibnu Aqil, as-siyasatu ma kana min al-af'al bihaitsu yakunu an-nas ma'ahu aqrabu ila as-salah wa ba'ada 'anil fasad wa in lam yashra'hu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nazala bihi wahy. Abul Wafa Ibnu Aqil berkata, siasah atau syariah adalah sebuah kebijakan di mana dengan kebijakan itu mampu mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik dan menjauhkan dari kekuasaan. Sekalipun hal ini belum pernah dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada dalil dari Al-Quran. Oke. Ini yang nulis Kiai Haji Zahrawardi, dosen fikih kebangsaan program S2 Ma'had Ali Lirboyo dan dosen fikih Al-Muwatanah program studi doktor S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Kiai Abdul Fakih Unkafa Gresik. Oke, sahabatku semuanya, tulisan ini menurut saya bagus untuk menjadi renungan bagi kita yang mendambakan kedamaian. Kita capek dengan konflik yang gak berkesudahan. Kita capek dengan narasi-narasi caci maki yang saling merendahkan. Kita pusing mendengarkan kata-kata yang saling menyudutkan, kata-kata yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah bangsa beradab. Sahabatku semuanya, ayo kita selesaikan polemik ini. Ya, selesaikan polemik ini. Caranya gimana? Berdasarkan rekomendasi dari tulisan ini, ya. Yang pertama, harus melibatkan pemerintah, ya. Bisa saya simpulkan ya. Sekilas tulisan beliau ini, yang pertama harus melibatkan pemerintah, yang kedua harus dikaji secara ilmiah. Nggak bisa main perasaan sahabat. Nggak enak, saya sudah terlanjur besanan, nggak enak. Nggak bisa begitu sahabat ya. Kalau mau adil, jujur, berintegritas ya harus melakukan penelitian yang ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang yang betul netral. Maka saya berharap, ayo dosen-dosen, sahabat-sahabatku di kampus, mungkin yang ahli filologi, ahli sejarah, ya, terus ahli manuskrip, ayo ditulis, dikaji, biar cepat selesai ini, ya, biar masyarakat tercerahkan. Kemudian yang ketiga, menurut saya pengakuan tentang cucu-cucunya siapa itu nggak penting, ya, nggak perlu. Tapi kalau ada orang yang merasa penting itu silakan, dengan catatan. Kalau ada orang mempersoalkan, bertanya, mana buktinya? Jangan ngambek, jangan marah-marah. Gitu loh ya. Sahabatku semuanya, tulisan ini bagus untuk dibaca. Dan ini ditulis di laman Kaindung Online ya. Saya cek tanggalnya Rabu 30 Juli. Rabu kemarin, 2025. Bisa sahabat cek sendiri, dibaca sendiri, dikaji. Kalau sahabat memiliki kemampuan untuk mengkaji manuskrip, buku-buku sejarah masa lalu, ayo lakukan, teliti, tulis, begitu ya. Apapun keputusannya kita harus menerima. Ya, wah keputusannya nggak sesuai dengan perasaan saya, nggak bisa begitu. Terima, ini kebenaran. Kita mencari titik benar. Kita capek mendengar perdebatan di media sosial. Ya. Ayo kita kaji, kita teliti. Ya. Saya sendiri, karena waktu yang sangat terbatas, terus mengkaji, membaca buku-buku sejarah, saya teliti, saya tulis, saya catat ya. Untuk memantapkan hati saya ingin mencari kebenaran. Bukan semata-mata
mencari kemenangan, bukan urusan kalah menang, tapi yang kita cari adalah kebenaran. Oke, jangan lupa sahabat-sahabatku semuanya, sepanas apapun otak kita berdiskusi, sepanas apapun pikiran kita berbicara soal polemik ini, jangan sampai kebawa di hati. Bagaimanapun mereka semua adalah saudara-saudara kita, sesama anak bangsa ya. Tetap jaga kerukunan ya, tetap guyup ya. Kalau ada tetangganya ada hajat ya kita membantu. Ada tetangga kita yang butuh bantuan, kita bantu. Saya senang itu kalau lihat teman-teman Habib ya jualan online. Saya senang ya, daripada ribut ngaku-ngaku, ya mendingan begitulah. Mereka merasa sama dengan orang-orang pribumi lainnya ya. Bekerja di kantor banyak teman-teman saya, mereka yang soleh-soleh dan mereka tidak ngaku-ngaku. Tidak ngaku-ngaku. Saya senang, saya apresiasi. Begitu pula saya mengapresiasi Kiai Imad dan kawan-kawan yang mencoba untuk meneliti, mencari kebenaran ya. Saya senang. Saya sendiri lama tinggal di kampus dan saya sendiri senang kalau ada penelitian apapun ya, walaupun kadang-kadang penelitian itu mungkin merugikan keberadaan kita sendiri. Gak apa-apa, namanya kita mencari kebenaran. Lebih baik kita mendapatkan kebenaran walaupun pahit daripada kita tertipu oleh kepalsuan walaupun kelihatannya manis. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.